Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wada Rizkyaliani akan menjelaskan materi mengenai definisi jaringan. Langsung saja, jaringan adalah kumpulan dari sistem komputer yang saling terhubung satu sama lain. Jaringan komputer adalah hubungan antara dua komputer atau lebih yang saling terhubung melalui transmisi media kabel atau tanpa kabel. Informasi dan data bergerak melalui kabel-kabel sehingga memungkinkan pengguna jaringan dapat saling bertukar dokumen atau data, mencetak pada printer yang sama, dan bersama-sama menggunakan hardware dan software yang terhubung dengan jaringan. Tiap komputer, printer, atau periferal yang terhubung dengan jaringan biasanya disebut dengan node. Setiap komputer memiliki puluhan, ribuan, bahkan jutaan node. Sebuah jaringan biasanya memiliki dua atau lebih komputer yang saling terhubung satu sama lain. Memungkinkan saling bertukar sumber daya, misalnya CD-ROM, printer, pertukaran data, atau memungkinkan saling berkomunikasi secara elektronik. Kemudian, komputer tersebut harus dimungkinkan saling terhubung dengan media kabel, saluran telepon, gelombang radio, satelit, atau sinar inframerah. Sekian dari materi saya mengenai definisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Clara Urwaya, NIM F1D1200095, jurusan Biologi kelas A, Fakultas MIPA. Saya akan mempresentasikan materi saya tentang jenis-jenis jaringan dan topologi jaringan. Langsung saja saya masuk kepada materi pertama, jenis-jenis jaringan. Jenis-jenis jaringan dibagi menjadi 3, yaitu Local Area Network atau yang biasa disebut dengan LAN, 2. Metropolitan Area Network atau biasa disebut dengan MAN, 3. Wide Area Network atau biasa disebut dengan WAN. Topologi jaringan adalah suatu cara menghubungkan komputer dengan komputer lainnya sehingga membentuk suatu jaringan. Topologi jaringan dibagi menjadi 4, yaitu 1. Topologi bus. Topologi bus memiliki keuntungan dan kerugian. Antara lain, topologi bus memiliki keuntungan hemat kabel, layout kabel, dan mudah dikembangkan. Kerugiannya adalah deteksi isolasi kesalahan nya sangat kecil. 2. Topologi ring. Topologi ring memiliki keuntungan yaitu hemat kabel dan kerugian peka terhadap kesalahan. 3. Topologi peer-to-peer memiliki keuntungan paling fleksibel dan kerugian bebas kabel. 4. Topologi cincin memiliki keuntungan tingkat kerumitan jaringan sangat rendah. Sekian dari materi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Prasetya dengan nomor stambuk F1D1200093. Saya akan membacakan materi tentang surat elektronik. Surat elektronik atau surat digital atau pos elektronik atau nama umumnya dalam bahasa Inggris email adalah sarana kirim-mengirim surat melalui jalur internet. Dengan surat biasa, umumnya pengiriman perlu membayar per pengiriman. Tetapi surat elektronik umumnya biaya dikeluarkan adalah biaya untuk membayar sambungan internet. Tapi ada perkecualian. Misalnya surat elektronik ke telepon genggam, kadang pembayaran ditagih per pengiriman. Surat elektronik sudah mulai dipakai di tahun 1960-an. Pada saat itu internet belum terbentuk, yang hanyalah kumpulan mainframe yang terbentuk sebagai jaringan. Mulai tahun 1980-an, surat elektronik sudah bisa dinikmati oleh khalayak umum. Sekarang ini banyak perusahaan pos di berbagai negara menurun penghasilannya disebabkan masyarakat sudah tidak memakai jasa pos lagi. Metode pengiriman. Untuk mengirim surat elektronik, kita memerlukan suatu program mail client. Surat elektronik yang kita kirim akan melalui beberapa poin sebelum sampai tujuan. Terlihat surat elektronik yang terkirim hanya melalui 5 poin selain komputer pengirim dan penerima. Sebenarnya lebih dari itu, sebab setelah surat elektronik meninggalkan POP3 server,
maka itu akan melalui banyak server-server lainnya. Tidak tertutup kemungkinan surat elektronik yang kita kirim disadap oleh orang lain. Maka dari itu, bila surat elektronik yang kita kirim mengandung isi yang sensitif, sebaiknya kita melakukan tindakan pencegahan dengan mengacak ekstrip data dalam surat elektronik tersebut, contohnya menggunakan PGP. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risnawati, NIM F1D1200039. Saya dari Prodi Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Saya akan melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh teman saya, yaitu telekonferensi. Telekonferensi dalam telekomunikasi merupakan pertemuan berbasis elektronik secara langsung atau live di antara dua atau lebih partisipan manusia atau mesin yang dihubungkan dengan suatu sistem telekomunikasi yang biasanya berupa saluran telepon. Penggunaan telekonferensi memiliki kelebihan efektivitas biaya dan waktu. Telekonferensi dapat berbentuk konferensi audio atau konferensi video. Secara harfiah diartikan konferensi atau rapat jarak jauh, artinya pertemuan jarak jauh antara beberapa orang yang fisiknya berada pada lokasi yang berbeda secara geografis. Diskusi bisa dilakukan secara real time dan interaktif dengan dukungan infrastruktur jaringan serta perangkat multimedia. Jenis-jenis telekonferensi. 1. Audio conference atau conference call. Disebut juga conference call adalah percakapan dua atau lebih partisipan dengan menggunakan fasilitas telepon, di mana komunikasi yang terjadi antara partisipan hanya dalam bentuk suara atau audio. Kelebihannya sebagai berikut, yaitu partisipan hanya perlu menggunakan telepon biasa, dapat digunakan kapan dan di mana saja tanpa perlu melakukan konfigurasi perangkat yang akan digunakan, tanpa perlu koneksi internet yang cepat. 2. Video conference adalah teknologi komunikasi yang mengizinkan terjadinya komunikasi dari beberapa lokasi yang berbeda yang secara simultan dapat mengirimkan gambar, video, dan suara. Untuk melakukan video conference dapat memanfaatkan teknologi jaringan IP melalui internet dan teknologi ISDN, Integrated Service Digital Network. Masih kurang penggunaan fasilitas konferensi dalam bentuk video ini, dikarenakan dibutuhkan perangkat khusus seperti video input, biaya yang relatif mahal. Kemudian web conference. Web conference atau biasa juga disebut webinars adalah fasilitas telekonferensi interaktif yang menawarkan fitur data stream atau aliran data lebih lengkap di mana partisipan dapat berkomunikasi secara simultan menggunakan teks, suara, video hingga berbagai file atau melakukan slide presentation. Contoh aplikasi telekonferensi yaitu 1. Skype. Skype dibuat sebagai solusi instant messaging guna menyaingi popularitas Yahoo. Kini platform tersebut sudah membantu banyak kalangan, baik perseorangan maupun kegiatan bisnis. Keunggulan Skype yaitu komunikasi global dan lokal lebih ekonomis, kualitas suara yang tinggi, traversal firewall, dan NAT (Network Address Translation). Data dan alat pencari pengguna global tersentralisasi, intelligent routing, keamanan yang tangguh dan mudah digunakan atau user friendly. Kekurangannya penipuan, kapasitas yang cukup besar, terhalang oleh waktu dan kesediaan orang yang memanggil dan yang dipanggil, butuh koneksi yang cepat untuk melakukan video call. 2. Google Hangouts biasa dibilang hasil revolusi dari Google Talk, yakni platform pesan instan Google yang kini tidak berfungsi. Kelebihannya memiliki tampilan yang user interface, mudah digunakan, bisa chat sambil video call, tidak perlu mendaftar, cukup menggunakan akun Google saja, bisa digunakan untuk SMS-an. Kekurangannya memiliki tampilan yang mirip dengan aplikasi messenger lain, memiliki jumlah pengguna yang masih sedikit, aplikasi ini tidak terlalu populer dan kurang terkenal, aplikasi ini terlalu berat untuk smartphone yang RAM-nya kecil, jumlah penggunanya masih sedikit, tidak memiliki banyak fitur seperti aplikasi messenger lainnya. Kemudian Google Duo. Perbedaan antara Duo dan Hangouts yakni Hangouts lebih dirancang untuk aktivitas kelompok, sementara Duo dibuat hampir secara eksklusif untuk melakukan percakapan video 1 lawan 1. Kelebihannya, koneksi lebih cepat dan stabil, lebih mudah digunakan, lintas platform, fitur knock-knock, keamanan, dan user friendly. Kekurangannya yaitu
Belum banyaknya pengguna yang menggunakan aplikasi ini sehingga sedikit menyulitkan kita untuk menghubungi seseorang dengan menggunakan aplikasi Google Duo. 4. Viber. Viber bisa dibilang adalah pesaing WhatsApp, sampai akhirnya WhatsApp mampu mengalahkannya. Meskipun memiliki layanan yang sama, Viber kemudian mengambil inisiatif berbeda sejak saat itu, dengan fitur yang menonjolkan yakni video call. Kemudian Imo. Bisa dibilang Imo adalah aplikasi yang sederhana, tidak ada plugin atau filter yang membebani. Aplikasi tersebut juga memiliki tampilan antarmuka yang sangat simpel. 6. Tango. Tango sekarang lebih seperti platform sosial, namun layanan video call mereka memiliki kualitas yang sangat baik, bahkan tidak membutuhkan koneksi yang kencang. 7. Glide. Glide berbeda dengan aplikasi chat lainnya. Glide secara eksklusif ditunjukkan kepada sebagai pesan video saja. 8. Camfrog merupakan aplikasi video chat yang mempunyai fitur dan kelebihannya tersendiri. Implementasi dari teknologi konferensi yaitu dengan menggunakannya teknologi ISDN, di mana ISDN menyediakan jaringan hubungan digital untuk mendukung layanan telekomunikasi baik suara maupun gambar. Manfaat telekonferensi yaitu 1. Efisiensi waktu. Dengan pemanfaatan teknologi ini, kita bisa menghemat waktu yang dibutuhkan untuk meeting di suatu tempat hingga 50%. Ada 2 metode yang digunakan untuk pembanding telekonferensi, yaitu metode konvensional dan metode telekonferensi. Kemudian efisiensi biaya. Sama juga dengan efisiensi waktu, ada 2 metode, yaitu metode konvensional dan telekonferensi sebagai pembanding. Kemudian terakhir, mengurangi resiko. Teknologi ini membantu kita untuk mengurangi risiko-risiko yang terjadi dalam usahanya. Risiko perjalanan jauh, risiko kesehatan, kecelakaan, dan risiko lain seperti terburu-buru. Mungkin saya dapat yang saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahmud Hamzah, nomor sambuk F1D1200067. Saya akan memaparkan materi mengenai pesan instan. Yang pertama, definisi pesan instan. Pesan instan atau instant message adalah suatu sistem pengiriman pesan dengan cepat melalui perantara jaringan internet dari satu komputer ke komputer yang lain. Yang kedua, fungsi pesan instan. Terdapat beberapa fungsi antarmuka dari pesan instan. Yang pertama, instant messages, yaitu untuk mengirim pesan kepada teman yang sedang online secara bersamaan. Yang kedua, chat, yaitu untuk menciptakan chat room dengan teman atau rekan kerja sehingga pembicaraan dapat berlangsung. Yang ketiga, web links, yaitu untuk berbagi link mengenai website favorit. Yang keempat, video, yaitu untuk mengirim serta menyaksikan video dan melakukan chat secara face-to-face dengan teman. Yang kelima, image, yaitu untuk melihat gambar yang ada pada Anda dan teman Anda. Yang keenam, files, yaitu untuk berbagi file dengan cara mengirimkan file kepada teman. Yang ketujuh, talk, berfungsi agar pengguna dapat berbicara kepada teman mereka layaknya seperti telepon. Yang kedelapan, mobile capabilities, untuk mengirimkan pesan instan melalui handphone. Macam-macam aplikasi yang termasuk pesan instan, yaitu WhatsApp, Facebook Messenger, Line, Viber, Hangouts, KakaoTalk, WeChat, dan BBM. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, materi yang akan saya bawakan berjudul Mengubah Teknologi Informasi. Pada dasarnya dan pada hakikatnya, teknologi diciptakan untuk memberi dan membantu manusia dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam bekerja, berkomunikasi, dan lain sebagainya. Salah satu teknologi yang paling banyak digunakan saat ini adalah teknologi informasi, di mana teknologi informasi ini dapat memberi dan membantu manusia dalam berkomunikasi. Selain itu juga, ia dapat menawarkan cara-cara baru dalam beraktivitas hingga dapat merubah budaya yang ada dalam masyarakat. Seiring dengan berkembangnya teknologi ini, budaya-budaya tersebut semakin menghilang. Salah satu orang yang dapat merubah teknologi informasi di dunia adalah Mark Zuckerberg. Ia adalah orang yang menemukan Facebook. Sekian pemaparan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.